Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang investasi dan risiko syariah. Poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ialah dasar dan pengertian investasi syariah. Yang kedua, teori, prinsip, dan rambu-rambu investasi syariah. Yang ketiga, keputusan investasi syariah. Yang keempat, risiko dan investasi. Dasar dan pengertian investasi syariah. Investasi syariah merupakan salah satu jenis investasi yang saat ini mulai dilirik oleh banyak orang. Jenis investasi ini dianggap lebih terpercaya dan amanah bagi beberapa orang. Pengertian investasi syariah. Investasi syariah merupakan suatu konsep pengelolaan uang dengan cara-cara yang efektif dan menghasilkan profit. Namun, bedanya dalam investasi syariah, konsep-konsep yang diterapkan dalam instrumen keuangannya berdasarkan pada syariat Islam. Dasar hukum investasi syariah. Untuk menjalankan investasi syariah agar selaras dengan pedoman dan ajaran bermuamalah dalam Islam, maka yang menjadi dasar hukum investasi syariah lebih lanjut dirinci pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Syarat investasi syariah: yang pertama, tidak mengandung gharar dan maisir. Yang kedua, akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Teori, prinsip, dan rambu-rambu investasi syariah. Menurut Sumanto, investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek produk maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, gharar, maisir, riba, tadlis, talaki, al-rukban, ghab, dan doror. Rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah. Satrio mengemukakan rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah terbebas dari unsur riba. Yang kedua, terhindar dari unsur gharar. Yang ketiga, terhindar dari unsur judi atau maisir. Yang keempat, terhindar dari unsur haram. Yang terakhir ialah terhindar dari unsur syubhat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi ketiga tentang keputusan investasi syariah. Menurut Suprayatno tahun 2005, ada dua cara memandang investasi, yaitu dari perspektif Hegelian dan perspektif Keynesian. Dalam hal putusan investasi, Keynesian berpendapat bahwa keputusan yang paling utama adalah keputusan investasi. 19 stok modal hanya mengikuti pola investasi dan bukan hal yang perlu ditentukan secara optimal pada permulaan. Jika seorang pengusaha membuat putusan investasi, jumlah stok modal yang optimal tidak mereka pikirkan. Mereka lebih memperhatikan jumlah investasi optimal untuk periode tertentu. Perkembangan berikutnya, teori investasi lebih didominasi oleh teori menanamkan modal dalam sektor moneter. Investasi dan keuangan sudah sedemikian menyatu, hingga muncullah berbagai teori of investment and financial market. Kecenderungan terakhir yang terjadi adalah berkembangnya bentuk investasi yang dikenal dengan istilah social responsibility atau SRI. Manajer akan memilih saham-saham murni berdasarkan kinerja perusahaan, maka akhir ini mereka mulai memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam putusan investasinya. Materi yang keempat yaitu resiko dan investasi. Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, dalam konteks investasi, pengertian risiko investasi adalah ketidakpastian yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan atau investasi. Sedangkan menurut para ahli, risiko adalah investasi penyimpangan variabilitas antara keuntungan yang diharapkan dengan keuntungan sesungguhnya. Kesimpulannya, risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit. Sebagai seorang investor, Anda harus menyadari betul bahwa investasi selain menjanjikan potensi keuntungan, juga bisa menyebabkan kerugian. Sederhananya, dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara return dan risiko investasi. Semakin tinggi potensi
keuntungan, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dan begitu juga sebaliknya. Semua jenis investasi, baik investasi emas, investasi properti, maupun investasi di pasar modal pasti memiliki risiko. Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Mengukur risiko investasi penting bagi seorang investor. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko, sebagian kurang berani atau ragu-ragu, dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko. Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang atau investor perlu mengenali profil risiko investasi masing-masing sebelum melakukan investasi, sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return, namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu